Sekolah ini dibuka pada tahun 1964, terletak 60 km jauhnya melalui jalan darat dari kota Limbang. Sekolah kadang-kadang sebagian terendam ketika sungai meluap selama musim hujan. Selama musim kemarau, sungai bisa terlalu dangkal bagi perahu untuk pergi jauh-jauh, sehingga penumpang harus turun dan membantu mengangkut perahu di sepanjang dasar sungai. Itu bisa memakan waktu beberapa jam jika sepenuhnya syarat dan menuju ke hulu. Saya telah melakukannya berkali-kali, dan ada suatu ketika para guru harus mendorong perahu mereka selama 8 jam untuk mencapai sekolah. Kami memulai di siang hari dan tiba di malam hari, kata Rita Rinai Maripa, asisten senior sekolah atau yang di sini sebagai wakil kepala sekolah. Jalan-jalan itu tidak lebih dari jalur penerbangan yang ditinggalkan dan perjalanan seminggu sekali ke Limbang untuk persediaan surat kabar atau hanya untuk istirahat, membutuhkan perjalanan yang sulit hampir 4 jam. Selama bertahun-tahun, jalur ini telah diganti dengan jalan yang tepat dan sekarang hanya 10 km terakhir yang mengarah ke 4 rumah panjang Leban yang membutuhkan penggunaan kendaraan penggerak 4 roda. Mulai dari guru hingga kepala sekolah. Saya mulai mengajar di SK Ululubai pada tahun 1994. Saya adalah salah satu guru langka yang tinggal di sekolah selama 4 tahun. Saya merasa di rumah karena saya juga seorang leban dari Nanga Merit terdekat. Biasanya, guru akan tinggal selama 1 atau 2 tahun dan akan meminta transfer ke sekolah lain. Untuk menarik guru untuk ditempatkan di sekolah-sekolah perdesaan, Kementerian Pendidikan akan memberikan tunjangan kesulitan kepada para guru ini. Biasanya guru pemula ditempatkan di sekolah-sekolah perdesaan seperti itu. Saya diangkat sebagai kepala sekolah pada tahun 1998. Sebelum tahun 1998, sekolah itu mendekam di antara beberapa bagian bawah, kata Jauliang. Hal ini sangat khas dari sekolah interior di mana siklus kemiskinan dan kegagalan sekolah telah konsisten. Kemudian mengenai kehadiran siswa, selama bertahun-tahun saya menjadi guru, ada 2 musim siswa tidak akan datang ke sekolah meskipun itu adalah istilah sekolah, yaitu musim tanam dan panen. Orang tua mereka bersikeras bahwa mereka membutuhkan semua bantuan dari anggota keluarga. Siswa juga enggan datang ke sekolah dan akan memberikan segala macam alasan seperti tidak ada buku teks, tidak ada seragam yang bersih, serta alasan-alasan lain. Saya harus melakukan penyesuaian dengan jadwal sekolah. Selama musim biasanya berlangsung sekitar 1 minggu masing-masing, saya mengubah jadwal menjadi liburan sekolah. Dengan begitu, orang tua senang dan para guru tidak keberatan menyesuaikan diri. Sekarang siswa lari ke sekolah dan berjalan pulang. Tidak ada yang terburu-buru untuk pulang. Para siswa menghabiskan lebih dari 10 jam sehari dengan sukarela. Sekolah ini jelas merupakan perpanjangan dari rumah. Rumah mereka di rumah panjang hanya berjarak dekat. Komunitas Lubai, Rumah Panjang memiliki sekitar 650 penduduk. Pada tahun 1989, pendaftaran sekolah kurang lebih dari 35. Masyarakat dipimpin oleh seorang ketua desa.
Kemudian tantangan guru. Sekolah menekankan pendidikan holistik di mana siswa secara aktif didorong untuk mengejar olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Para guru tidak memiliki pekerjaan 8 jam yang khas. Banyak siswa menghabiskan 14 jam di sekolah. Ketika sekolah berakhir pukul 1.30 malam, mereka berjalan kembali ke rumah mereka. Kemudian makan siang dan kembali ke perpustakaan sekolah di mana mereka membaca atau saling membantu untuk membaca. Sekitar pukul 17, mereka bermain di lapangan sekolah. Sementara para atlet berlatih keras, mereka menggunakan sandpit untuk berlatih lompat jauh mereka. Rita Rinai kini termasuk di antara 6 guru perempuan yang tinggal di SK Ulu Lubai. Rita telah berada di sini terpanjang dengan 10 tahun, sementara Stefani adalah paling junior. Setelah bergabung dengan sekolah pada Januari 2011. Kami harus fleksibel dan hanya menangani setiap pekerjaan yang datang dengan cara kami, kata Mawas yang bergabung dengan sekolah pada Agustus tahun lalu. Kita harus memiliki sikap positif terhadap belajar dan mencoba hal-hal baru. Keenam guru yang juga lajang mengaku mengalami kejutan budaya ketika mereka tiba di sekolah. Terlepas dari negara bagian atau kampung halaman mana mereka berasal, Nurliana yang lahir di sekolah selama lebih dari 2 tahun mengatakan bahwa mereka harus belajar dengan sangat cepat untuk menghadapi keterbatasan lingkungan mereka sebenarnya. Apakah itu keluar untuk mendorong perahu melalui air rendah atau merayakan ulang tahun seseorang dengan ulang atau salad mentah, bukan kue ulang tahun. Kita harus melepaskan hal-hal tertentu dan belajar untuk hidup dengan lebih sedikit. Ini adalah pengalaman yang merendahkan bagi saya, kata Stefani. Dia menambahkan, kami beruntung memiliki hubungan yang sangat baik dengan senior kami, yaitu Rita, wakil kepala sekolah 1. Kemudian Marlina, wakil kepala sekolah 2, Mawas dan Hafifah. Mereka sangat ramah dan bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka dengan para guru junior. Tantangan yang mereka hadapi hanya membawa mereka lebih dekat sebagai kolega dan teman. Jelas bahwa mereka berbagi hubungan dekat satu sama lain saat mereka bercanda tentang pengalaman mereka di sekolah. Tanpa ragu-ragu, mereka dengan suara bulat setuju bahwa ikatan yang kuat ini serta dukungan dan dorongan dari kepala sekolah, Jaul Bunyau, telah membantu mereka untuk beradaptasi dengan kehidupan di sini dan fokus pada tanggung jawab mereka sebagai guru, kata Marlina. Rasanya seperti keluarga di sini. SK Ulu Lubai masih menghadapi banyak tantangan. Generator sekolah berjalan selama 14 jam setiap hari pada hari kerja. Koneksi internet yang jauh dari kecepatan broadband tersedia untuk sekolah melalui proyek Schoolnet pada tahun 2009. Internet hanya berfungsi jika generator menyala. Cakupan ponsel tambal sulam dan panggilan yang dijatuhkan adalah umum. Guru minum air kemasan karena pasokan air pipa dari bukit terdekat tetap keruh. Air hujan dipanen sebagai sumber tambahan. Bicara kampanye bahasa Inggris. Ketika saya pertama kali memperkenalkan Speak English Monday pertama di sekolah, itu gagal total. Alasannya tidak ada seorang pun termasuk para guru mengucapkan satu kata pun hari itu, karena tidak ada yang ingin terlihat membuat gerakan canggung pertama. Jadi Speak English Day praktis menjadi silent day, kata guru Marlina Zaini, 29 tahun, yang dikirim ke sekolah 5 tahun lalu.
Sebelum keputusan bahasa Inggris, para guru berbicara kepada para siswa dalam bahasa Melayu. Mereka menjawab di IBAN dan mereka menggunakan IBAN dengan teman-teman mereka. Bahkan para gurulah yang akhirnya belajar IBAN dari para siswa. Saya memutuskan untuk hanya meminta para guru dan siswa untuk berbicara bahasa Inggris dalam salam dan pergi ke toilet dan instruksi sederhana. Saya juga menyadari bahwa mendorong mereka untuk berbicara bahasa Inggris akan mengharuskan mereka untuk memiliki kamus dan sumber daya lainnya. Pada hari-hari awal itu, siswa harus berjalan-jalan membawa kamus untuk berkomunikasi satu sama lain serta dengan guru. Kami diperintahkan untuk mengabaikan siswa jika mereka berbicara kepada kami dalam apapun kecuali bahasa Inggris. Kata Rita Rinai Maripa, asisten senior sekolah yang sekarang memasuki tahun ke-10 di sekolah. Hari ini, jika seseorang mengunjungi sekolah, mereka akan terkejut menemukan bahwa semua murid dapat menyambut mereka dengan percaya diri dalam bahasa Inggris dan mengadakan percakapan dengan guru dan pengunjung dalam bahasa Inggris juga. Untuk mendapatkan sumber daya tambahan seperti kaset audio bahasa Inggris, jauh sekali lagi menghubungi orang tua. Sebagian besar ayah adalah perokok berat. Jadi saya beralasan dengan mereka dan bertanya kepada mereka apakah mereka dapat mengurangi jumlah rokok yang mereka rokok sehari dan menghemat uang untuk berkontribusi membeli kaset audio bahasa Inggris untuk anak-anak mereka. Tentu saja saya mengingatkan mereka bahwa kaset audio bahasa Inggris seperti alat yang mereka simpan dan beli. Berurusan dengan orang tua dan berbagi visi. Tidak akan ada transformasi signifikan dari anak-anak sekolah jika orang tua dan orang tua komunitas mereka tidak berbagi visi bahwa hal-hal dapat dilakukan secara berbeda. Saya harus melakukan sesuatu untuk menyingkirkan 4M: malas, malu, manja, dan monyok. Menyerah dengan mudah. Untungnya orang tua lebih menerima saya dan lebih mempercayai saya karena saya seorang ibu. Saya biasa pergi keluar dan berbicara dengan orang tua. Saya bertanya kepada para ayah dalam pekerjaan Anda, apa alat terpenting yang harus Anda miliki? Mereka akan mengatakan parang dan cangkul. Saya kemudian berkata kepada mereka, itu sama untuk anak-anak Anda. Agar mereka dapat belajar, sangat penting bagi mereka untuk belajar membaca, berbicara, dan menulis dalam bahasa Inggris. Meskipun sebagian besar orang tua putus sekolah atau melakukan dengan guru di sekolah, mereka percaya bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan atau ekonomi tingkat subsisten untuk anak-anak mereka. Penduduk desa mengharapkan kesuksesan instan, tetapi pendidikan adalah usaha jangka panjang. Butuh bertahun-tahun kerja keras sebelum Anda bisa melihat buahnya. Awalnya, penduduk desa mengambil pendekatan yang sangat lepas tangan sejauh menyangkut pendidikan, menyerahkan semuanya kepada para guru dan sekolah. Mereka mengharapkan sistem untuk melakukan segalanya untuk anak-anak mereka. Untungnya, ketika saya menjadi kepala sekolah, saya menemukan nilai analisis SWOT. Saya menemukan bahwa komunitas itu sendiri, sementara menjadi sumber kelemahan di satu sisi, juga merupakan sumber kekuatan yang dapat disadap untuk membalikkan keadaan, kata Jaul. Hubungan Jaul dengan komunitas lansia dan orang tua membutuhkan waktu lama untuk membangun. Komunitas adalah orang-orang praktis yang perlu melihat alasan dan tujuan dengan cara mereka sendiri. Misalnya, para ibu melihat peran mereka sebagai memberikan perawatan
kepada semua anak di masyarakat. Tidak ada kami di sekolah, yang berarti orang tua memasak di pagi hari dan mengirim makanan kepada anak-anak selama istirahat. Seringkali orang tua mengatur diri mereka sendiri untuk memasak untuk sebanyak mungkin anak. Rutinitasnya sederhana. Setelah jam sekolah di siang hari, orang tua mengambil alih. Mereka memastikan televisi mati mulai pukul 19.30 hingga 21, sehingga anak-anak dapat melakukan revisi dan pekerjaan rumah mereka. Mereka menjaga area umum tetap bersih dan hanya duduk bersama anak-anak untuk memberikan dukungan moral. Kebanyakan dari mereka masih buta huruf, karena tidak bisa menyerahkan kepada para guru sendirian. Orang tua juga harus memainkan peran mereka, kata ketua komunitas.